وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وسلم أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan iman Islam, kesempatan bisa sehat, saged beribadah, saged iktikaf di tempat ini, saged niat yang baik membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga niat talabul ilmi, ta'allum wa ta'lim. Mungkin mawon dalam bulan Rajab ini semua amal kita khususnya di maghrib ini, di malam ini diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membahas tentang fikih. Kemarin kan sampun tentang air, tentang kondisi air, tentang bagaimana air dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian karena sesuai dengan kitab ini, insyaallah ini membahas tentang bil awani, tentang tempat-tempat wadah yang kita pergunakan. Karena dalam berwudu itu pasti memerlukan wadah. Dalam kita minum pun juga memakai suatu wadah. Ataupun dalam hal ini yang dibahas tidak hanya wadah, tapi berbagai macam perabot. Terutama yang dibahas dalam bab ini biasanya adalah tentang emas dan perak. Kita ketahui kan emas dan perak ini siapapun entah orang tersebut itu orang kaya ataupun orang miskin, ini pada umumnya mereka pasti mengetahui bahwa emas dan perak ini harta yang berharga. Dan dalam hadis Nabi menyatakan la tashrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah wa la talbisul harir wa tibaj fa innaha lahum fid dunya wa lakum bil akhirah. Janganlah kalian ini meminum dari wadah yang berasal dari emas ataupun wadah dari perak, dan janganlah kalian memakai pakaian sutra yang murni fa innaha lahum fid dunya, karena hal-hal tersebut emas, perak, sutra ini adalah untuk lalu bagi orang yang tidak muslim, orang kafir di dunia ini, perhiasan-perhiasan mereka. Dan seandainya kita masuk surga, itu adalah perhiasan-perhiasan kita di dalam surga. Syaratnya tapi di dunia tidak boleh menggunakan bahan-bahan tersebut, utamanya untuk wadah. Ini berbeda dengan perhiasan wanita. Ini wadah, entah wadah tadi ini bejana, gelas, piring, ataupun wadah ini sesuatu yang bentuknya betul wadah. Kalau yang lanang misalkan gitu, niki punya pulpen, tapi pulpennya dari emas misalkan gitu, ataupun sisir dari emas, niki juga masuk kategori yang diharamkan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada bedanya. Kalau perempuan ini boleh memakai perhiasan, kalung, gelang, anting-anting, tapi seandainya ada perempuan ini punya sisir emas, tidak boleh dia gunakan. Seperti zaman kerajaan-kerajaan zaman dahulu, rojo ini memiliki piringnya dari emas, teko dari emas, gelas dari emas, dan perabot-perabot yang lain dari emas. Meskipun emas ini pada dasarnya kan logam paling bersih, seandainya kita taruh air pun tidak akan keluar tere, corona ini pun bersih. Perak juga semacam ini. Tapi kita dilarang untuk memakai wadah-wadah tersebut, utamanya karena ini hubungannya dengan bersuci. Tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, untuk gayung kita adanya gitu. Atau zaman modern kadang-kadang ada orang kaya, sangat kaya gitu, WC-nya pun dari emas. Ini pun tidak diperbolehkan. Karena yang memakai motor pada dasarnya bukan orang Islam, tapi orang Muslim. Sedangkan kita, insya Allah di akhirat tembok bata rumah kita dari emas, dan yang lainnya bukan hanya tembok hanya sebagian batako nih, bata
menyusun rumah kita, tempat tinggal kita di akhirat, salah satu bentuk rumahnya, salah satu bahan bakunya adalah bata dan emas. Ini belum yang lainnya, belum tekele dan misalkan atapnya dan lain sebagainya yang dari berbagai macam perhiasan. Itu emas. Tapi seandainya ada orang ini, kalau emas dan perak ini kan umum, semua orang bisa mengetahui bahwa hal tersebut barang yang berharga, ketinggal mengkilap. Seandainya meskipun cara zaman sakniki itu ada logam yang lebih mahal dari emas, seperti platina misalnya, yang asli bukan emas putih tapi yang platina. Kalau emas putih kan emas diberi cairan kimia warnanya jadi putih. Tapi kalau yang platina asli itu dari sisi harga lebih mahal. Ataupun intan, batu permata. Niki meskipun harganya lebih mahal, tapi tidak semua orang niki mengetahui bahwa hal tersebut niki barang mahal. Kadang-kadang mungkin mawon gitu. Kita atau anak-anak kecil niki dolen teng kali, nemu watu, masih mengkilap paling dianggap kocok dan lain sebagainya. Tidak semua orang mengetahui ini barang berharga. Jadi seandainya kita memiliki wadah gelas dari permata, seandainya dihargakan ini harganya miliaran, triliunan, dari satu sisi ini tidak mengapa untuk kita pakai. Meskipun kalau emas harganya lebih murah, karena tidak semua orang mengetahui barang-barang berharga tersebut. Yang dilarang ini adalah emas dan perak. Tadi loh, emas dan perak meskipun berupa wadah ataupun hanya berupa lidi sekalipun itu juga haram digunakan. Kalau zaman singen ataupun zaman sekarang ada orang memakai celak untuk mata. Celak kan ada wadah. Seandainya wadahnya ini dari emas ataupun hanya lidine niki mau loteke niki digunakan untuk niki terbuat dari emas umumnya. Kalau orang laki-laki kadang-kadang punya saking sugih arlojine dari emas. Misal ini juga dilakukan. Untuk orang laki-laki emas ini dilarang sama sekali, tidak boleh menggunakan baik wadah ataupun perhiasan. Sedangkan kalau perak, kita laki-laki bukan masalah memakai perak, asal bukan berlebihan, bukan 10 jari langsung cincin keseluruhan. Ataupun kalau cincin bukan masalah, tapi kalau perhiasan kita pakai kalung, kita pakai tabung gelang, ini masuknya ranahnya adalah tasyabbuh bil nisan. Haramnya gara-gara menyerupai perhiasan perempuan. Soalnya sing damel kalung, damel gelang ini adalah perempuan bukan laki-laki. Itu keterkaitan dengan emas. Emas yang tidak boleh kita gunakan. Baik tadi emas murni atau emas tadi ini sudah dicampur, ataupun bahkan cincin yang kita pakai ini bukan emas tapi dilapisi dengan lapisan emas. Ini pun tidak boleh kita gunakan. Itu haram dengan rincian semacam tadi. Karena emas kali perak niki dari satu sisi keharaman, di anu lain niki emas dan perak termasuk istilah ini barang ribawi, barang yang bisa masuk riba di dalamnya. Seandainya praktek kita ketika bertransaksi dengan emas ataupun perak bisa salah. Yang paling gampang pun ya, wong lanang iki senengane akik. Seandainya kita ulo ada akik berat mbane niki, berat cincin dari peraknya niki beratnya 10 gram misalnya, ataupun 5 gram, katakanlah 5 gram. Terus batunya itu disamprot misalkan. Kemudian kalau seneng kan cincine Kang Yusuf ini misalkan ada cincin perak sama, cuma batunya ini berbeda
kemudian berat peraknya ini hanya 3 gram. Seandainya milik saya ini peraknya 5 gram, milik Mas Yusuf ini 3 gram. Kemudian karena seneng wis ijol-ijolan tekno tak tuku abe sing 5 gram. Praktek semacam ini masuk kategori riba. Soalnya jual beli dengan barang yang beratnya berbeda. Maksudnya perak dengan perak beratnya berbeda, tidak sama. Karena barang yang masuk ribawi ini ketika bertransaksi dengan barang yang sama, ini harus sama beratnya, harus langsung diserahkan, harus serah terima, tidak boleh dihutangkan, langsung dibayar kontan. Jadi kalau beratnya sama, tidak boleh kita tukar menukar, saling tukar menukar. Itu masuk kategori riba. Itu yang paling jelas. Ataupun mungkin praktek kita nih, karena ini hubungannya dengan emas juga. Kadang perempuan dengan gada istri, gada ibu, gada adik, mbak misalkan punya perhiasan emas, punya perhiasan kalung ini seberat 5 gram, katakanlah 5 gram emas, 18 karat. Kemudian karena tahun baru ataupun hari raya kepingin ganti emas, kepingin ganti ini bukan 3 gram yang 18, bukan 5 gram yang 18 karat, tapi kepingin ganti yang lebih mahal lagi. Kepingin ganti harganya ini gram-gramnya ini adalah 10 gram misal. Kemudian prakteknya langsung kita ke toko emas, Pak, saya mau tukar tambah kalung tersebut, kalung ini misalnya. Kalau dalam syariat kita, ketika kita jual beli emas dengan emas, ya harus beratnya harus sama. Coro karate juga harus sama. Karena berhubung milik saya ini 5 gram, saya mau tukar tambah dengan 10 gram. Meskipun saya menambah uang, tapi kan prakteknya saya membeli emas dengan emas. Emas yang 5 gram saya tambah uang dengan emas yang 10 gram. Semacam ini juga mengkhawatirkan ini termasuk praktek ya. Bisa mau jual beli ya tidak sama beratnya antara emas dengan emas. Kalau logam lain saya kesok dengan gak ada mesinnya ini 1 ton, digede cuma dengan emas 1 gram misalkan, misalkan barang-barang sama ya, itu dengan karena logamnya berbeda, 1 emas 1 barang lain. Tapi kalau emas dengan emas ya harus hati-hati karena rawan unsur riba. Tidak boleh utang juga tadi. Maksudnya tidak boleh utang, saya membeli emas 1 gram dibayar dengan emas 1 gram, tapi bayarnya benai. Akadnya sudah terjadi, tapi emas 1 gramnya masih ada di rumah belum saya serahkan. Itu maksudnya utang emas. Itu tidak boleh. Jadi guys, praktek semacam itu masuk kategori riba. Jadi guys, kita harus berhati-hati ya. Karena dalam Al-Quran kan ya sudah jelas wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah ini menghalalkan baik dan mengharamkan riba. Apapun itu yang berkaitan dengan emas. Kemudian kalau zaman dahulu misalkan Rasulullah dan sahabat-sahabat lain, kadang-kadang mungkin kita pernah mendengar mereka kok kadang-kadang memiliki pedang ada lapisan peraknya, kadang-kadang ada yang lapisan emasnya. Tapi beberapa sahabat yang lapisan emas niki coroan ini mereka dapat dari musuh misalkan, kan mereka membuat sendiri. Atau ketika pada saat mereka membuat emas, kita tahu sendiri kan hukum pada saat Rasulullah ini masih beliau ini kesan, masih hidup, niki hukum kadang-kadang masih berubah, belum konsisten, belum pasti. Kadang-kadang hanya beberapa hukum ini oleh Allah berubah.
seandainya ada sahabat niki kita mendengar hadis sahabat si fulan memakai emas, misalkan niki coroan ada hadis lain yang menerangkan bahwa sahabat yang memakai emas niki sebelum diharamkannya emas. Oh gitu. Rasul kan pernah kemudian oleh Allah kali Rasul langsung dibuang. Sahabat lain karena melihat Rasul emas dibuang, di melo-melo langsung dibuang bisa. Betul disimpan dibuang. Niku saking temene sahabat meniru Rasulullah SAW. Kita kan saya pikir-pikir di sini. Niku mikir. So di duit mau sih. Jadi seandainya kita mendengar semacam itu, tidak semua hal yang kita lihat pun boleh dilakukan. Dengan ningali Mekah, itu kok misalnya itu kok emas, Ka'bah kok ya emas, misalnya kalau talang emas, bisa budaya masjid ini kita kayak talang emas. Itu tenasa, karena dalam hukum Islam ada beberapa pengecualian hukum bagi barang-barang tertentu. Emas, misal talang yang ada di Ka'bah, ini hanya talang di mawon yang diperbolehkan dari emas. Dari satu kategori kan termasuk wadah, wadah menampung air yang mengucurkan air dari atas. Tapi yang diperbolehkan ini hanya talang di mawon. Dan kita pun tidak apa-apa seandainya hujan turun kemudian kita minum air dari talang tersebut, dari kucuran talang tersebut, karena gitu khususan bagi Ka'bah. Selain Ka'bah tidak boleh. Bali seandainya dengan kadang kue terus masjid ini kok apa cagaya turun dicat, tak kono emas tak apa lebur kata cat kali. Semacam itu pun juga tidak diperbolehkan melapisi sesuatu dengan emas. Ngomongnya kayak masjid itu tadi. Ya biasa, yang penting masjidnya sakit makmur ya, masya Allah, alhamdulillah. Masjid makmur kan bukan karena hiasannya mewahnya, tapi karena penduduknya sama-sama meramaikan masjid tersebut dengan macam-macam ibadah. Jadi semacam itu juga tidak diperbolehkan. Bahkan oleh ulama pun mushaf yang oleh kita ini dimuliakan gitu, karena isinya Al-Quran. Ini pun dibahas boleh tidak menghias mushaf dengan emas. Pojokannya ini kayak emas, mansal muda. Hiasan tulisan depannya bukan warna emas, gitu. Warna emas agak soal, tapi dari logam emas. Kalau dari logam emas, gitu, jangan dilakukan. Apapun itu, gitu. Kita ini orang laki-laki diharapkan memakai emas dalam bentuk apapun. Kita pun juga dilarang untuk menghias sesuatu dengan emas. Meskipun cincin dengan kita pun dilarang untuk melapisi tadi dengan emas. Misalnya dengan duit gawe emas, duit laki-laki, kita cara hukum dengan duit emas bentuk ali-ali. Coroannya cukup nang jempol, kemudian dikrom penuh ketutupan seluruhnya, emasnya ini tidak kelihatan sama sekali. Dari sisi hukum, kalau tadi tidak seperti karena kelihatan dari luar bukan emas. Asal tadi seluruh bagiannya tertutup, tidak ada yang terbuka sama sekali. Tapi kalau usah dilakoni tak nopo. Mending masih didol ali-ali biasa atau ali-ali perak atau zaman sekarang ini tidak ada. Tapi kalau dalam kitab fikih yang klasik semacam ini zaman dulu, ini pun dibahas seandainya ada orang punya wadah kemudian wadah tersebut dilapisi dengan emas, ini hukumnya juga kadang-kadang wadah orang zaman jauh kan tidak seperti kita gitu. Panci dipecah langsung dibuang. Orang zaman sini kan panci pecah, selama pecah masih bisa ditambah ya ditambah. Kadang-kadang mereka nambah lagi dengan
oleh Rasulullah dilarang ditambal dengan emas. Seandainya ditambal dengan perak, seandainya sedikit, bukan masalah, cek tambah api. Tapi seandainya banyak, tapi dengan tujuan agar wadah tersebut masih bisa dipakai, ya tidak masalah. Zaman saat ini kan jarang, tidak ada mungkin orang yang menambal wadah perabotan mereka dengan perak atau emas. Itu mas mana kita nambah semacam itu. Kemudian kalau tadi pengecualian tadi kan pertama pengecualian itu misal talangi Ka'bah. Kemudian seperti bapak kita mungkin leluhur kita orang-orang zaman dahulu ketika giginya mereka ini rusak, ini ditambal dengan emas, gigi palsu tapi dari bentuknya di gigi. Macam ini dari syariat benar salah, tidak apa, karena emas ini logam yang terjernih tadi, tidak bisa berkarat dan lain sebagainya, sehingga oleh syariat diperbolehkan khusus dalam gigi. Tapi seandainya orang yang meninggal kita diwarisan, terserah diwarisan itu. Oke, kalau oleh ahli waris itu ingin dijopo, jopo dibagi. Tapi sebaiknya kalau nempel tidak berani di kelas no kada ada Malaysia jangan dikubur kali kalau zaman kita mungkin masih pernah juga orang yang memakai tambalan gigi dari emas. Kalau zaman lebih dahulu lagi juga ada bukan hanya gigi, tapi kadang-kadang kan ada orang perang irung ini sampai potong agar hidung ini kelihatan hidung ini bukan kelihatan teropak. Kali syariat pun juga dimudahkan, diperbolehkan memakai hidung palsu dan emas karena tadi tidak sampai merusak, tidak berkarat sehingga tidak membuat daging dan lain sebagainya ini menjadi busuk. Kemudian dengan mungkin kalau nopo jadinya dari emas. Ini pun dalam syariat kita juga diperbolehkan. Ini pengecualian tadi, pengecualian tentang wadah-wadah dari emas. Misal ada orang tulangnya diganti emas, andainya dari satu sisi bukan masalah. Karena logam bersih, karena seandainya di dalam pun juga tertutup. Ini seandainya. Jadi intinya semua hal yang berhubungan dengan emas ini haram kita pergunakan, apalagi yang bentuknya wadah ini haram dipergunakan baik bagi laki-laki ataupun perempuan, baik bagi anak kecil ataupun orang dewasa. Yang penting bentuknya wadah atau perabot ataupun dari perak tadi itu juga haram dipergunakan. Kecuali kalau emas tadi berupa perhiasan khusus digunakan untuk perempuan, dan perak mungkin juga digunakan oleh orang laki-laki asal tidak berlebihan. Dan tadi intinya pun sampai jalannya kita bertransaksi saling tukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan sudah jadi jangan sampai masuk kategori riba. Sehingga kalau riba itu bahkan saya jelaskan saja tempat saja rokok sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat, diberikan petunjuk yang benar, kita diberi barokah di bulan Rajab ini, di bulan Syaban, dan diberi umur yang panjang, kesehatan yang prima, sampai menangi, sampai sempurna ibadah di dalam bulan Ramadan. Ingin sangat bermanfaat, apakah kita dan orang-orang di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa laqad asyhadna man awsafu quluban fi ashyana. Wallahu fatasna alaihi faman yasha'u qawlu minna aw yakunu lana. Lakinnahu qad fisara qad
alihi wa sahbihi zil wujudi illa wahbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa balana ajib da'wana antarana ya nukhrana li ahli dunya wa fi ukhrana aslih lana al-ahwala wa qadana lana wa akhir rabbi in akhtana waslu bina bina jidal mustafa sabit ala qadamil hamidi futana arina bi fadlika ta'ata ahadin fi bahjatil ainul watar'ana wa kullihi fi kulli halin hablana wa hibbana man wadda wa man walana silina wa man ajaba nidana wa barik kulli wadhan wa musana wal hadirina wa sa'yan min jama'ina hada baina yadayka anta wa rabbuna ka fahamil sulana wa sabqatika ya sunni du'ana wa rasulina sunnata tahar bi biqa'i wa ma'qul man a'dana wa ilayna wa sunnaka asadana wa shu'afi ajilan wa qana wa qdil al-hajat wa ahsin khatmana innal mamata wa asbihan qana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalika al-firdaus ya wajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi wa qadir sallallahu alaihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.